warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Fauzan Dwidamara dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir saya 029. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan serta akan mempraktikkan langsung kepada kalian semua yang menonton video ini, yaitu menginstal serta men-setup Python dan library serta kode editor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita next slide untuk penjelasan isi video apa saja yang akan saya jelaskan. Nah, untuk isi videonya sendiri, yang pertama ada instalasi Python serta cek versi yang sudah kita install. Kemudian yang kedua, terdapat instalasi serta konfigurasi PyCharm. Setelah kita menginstalasi PyCharm, kita juga akan mengkonfigurasi PyCharm tersebut yang sudah kita install. Kemudian yang ketiga, kita akan juga mencoba instalasi kode editor menggunakan kode editor AI, yaitu kita akan mencobanya menggunakan Visual Studio Code AI-nya, kemudian Copilot AI, serta Cursor dan Windsurf. Kita akan membandingkan semua kode editor eh, AI tersebut. Selanjutnya, yang ke nomor 4, kita juga akan menjalankan beberapa program lokal. Kemudian yang kelima, kita akan membaca serta menulis file teks sederhana agar kita dapat lebih memahami lagi file-file teks eh, file-file teks yang ada di dalam nanti program kita. Selanjutnya yang keenam, terdapat tips manajemen proyek, khususnya proyek lokal, dan kita di dalamnya kita akan mencoba untuk menstrukturkan folder agar termanajemen dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan mencontohkan penggunaan time, modul, serta OS. Kemudian yang kedelapan, saya akan mencoba untuk menginstal library pihak ketiga menggunakan pip atau kita sebut satu-satu yaitu PIP atau pip dan import menggunakan fungsi impornya. Kemudian yang terakhir dalam isi video tersebut, kita bakal yang saya jelaskan tadi membandingkan output hasil dari codingan program kita dari 3 AI code tersebut yaitu dengan prompt yang sama. 3 AI code editor dengan prompt yang sama. Nah, selanjutnya apa sih library eksternal yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, library eksternal sendiri sebetulnya adalah kumpulan kode yang siap pakai untuk mempermudah user. Biasanya itu dibuat oleh orang lain. Misalnya, NumPy. NumPy itu adalah perhitungan untuk library untuk perhitungan matematika. Kemudian terdapat Pandas, itu untuk library analisis data, serta Matplotlib itu untuk membuat grafik, dan yang terakhir itu Google Trans untuk menerjemahkan teks otomatis menggunakan Google Translate. Nah, masih banyak lagi library eksternal yang bisa kita pakai, namun saya mencontohkan di sini terdapat 4 saja. Selanjutnya, nah apa sih itu PIP atau PIP? Nah, PIP atau PIP sendiri itu singkatan dari Package Installer for Python. Nah, bisa disebut juga PIP itu atau PIP install bisa disebut oleh PIP install package atau biasanya kalau dalam lingkup programmer biasanya lebih disebut dengan package installer for Python. Nah, apa sih fungsinya pip install or package installer for Python ini? Nah, berfungsi buat menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal yang sudah kita pasang tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari isi video, library eksternal, serta pip atau PIP yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kita akan mengimplementasikan isi video tadi yang sudah saya jelaskan langsung ke praktiknya agar kalian dapat mudah untuk memahami isi video tersebut. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita sudah ada di tampilan eh, ini mau menggunakan Google Chrome ya. Nah, untuk menginstal Python kita tinggal cari aja Python. Nah, kemudian untuk
milihnya itu yang paling atas yaitu website resminya dari python.org. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian ingin mendownload versi terbaru, tinggal pencet download. Kemudian yang versi terbaru yang muncul di pop-up ini, download for Windows Python versi 3.14.0. Nah, tapi jika kalau kalian ingin mencari-cari versi lain, kalian juga dapat scroll ke bawah untuk melihat hal yang lain. Nah, apa sih bedanya versi-versi yang baru serta versi yang lama? Tentu saja yang pertama adalah fiturnya. Kemudian eh, untuk versi-versi terbaru pastinya lebih update serta lebih ditingkatkan kembali kinerjanya ya teman-teman. Cuman eh, tidak semua versi mempunyai library yang sama. Ini ada di beberapa kasus contohnya. Misal di versi terbaru kan ini, saya ingin menggunakan library A. Nah, namun saja di versi terbaru library A sudah dihapus. Dan mau tidak mau saya harus mencari versi-versi lama yang mempunyai library tersebut dengan cara ya kalian bisa searching di Google Python ini apakah mempunyai library ini atau tidak. Jadi informasi sudah banyak beredar di eh, Google jadi memudahkan programmer untuk mencari library-library yang ada di beberapa versi Python tersebut. Tapi untuk dalam kasus ini, saya kan mendownload versi yang baru saja, yaitu 3.14.0. Nah, mungkin ini kita tunggu aja sebentar karena cepat. Kita udah nih videonya. Python sudah kita download, jadi kita klik dua kali aja. Nah, kemudian kita milih yang ini aja teman-teman agar lebih memudahkan kita nanti. Langsung kita install now. Nah, gini kita tunggu aja. Mungkin akan videonya akan saya percepat ya. Nah, oke baik teman-teman. Setup was successful. Jadi kita langsung close saja. Nah, bagaimana sih cara ngecek kalau Python itu udah ada? Kita langsung ke source kita aja. Kita cari file. Oh, wait. Nah, nah, ini kita open. Mungkin bisa kita coba print. Hello. Nah, hasilnya adalah hello world, teman-teman. Ini berarti udah berfungsi Python-nya. Mungkin selanjutnya kalau kita tahu itu udah berfungsi, tapi mau double check lagi buat Python-nya udah install apa belum di Windows kita. Kita menggunakan command prompt dari Windows tersebut. Kita coba Python dash version. Nah, Python sudah terinstall dengan versi 13.4.0. Sorry, sorry. Python 3.14.0. Nah, selanjutnya kita bakal menginstal serta mengkonfigurasi PyCharm. Teman-teman, setelah kita mencoba untuk menginstal Python, kita bakal nyoba untuk install PyCharm serta mengkonfigurasinya. Kita cari aja PyCharm. Oke, sorry, salah. Nah, ini paling atas saja yang mau ada www.jetbrains.com/pycharm. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung aja ke download. Kemudian kita mencoba untuk download. Kalau kalian Windows, ini seperti ini saja. Download. Nah, baik download sudah masuk ke dalam sini.
karena ini mungkin mengambil waktu yang cukup lama, mungkin akan saya skip ya teman-teman, uh, langsung ke setelah pendownloadannya. Teman-teman, setelah kita mendownloadnya, ini sudah selesai, kita ke kolom download, ini kita klik 2 kali, lalu kita tunggu sebentar. Ini mungkin akan saya percepat ya. Ke next. Nah, kemudian kita pilih klik desktop shortcut serta add update path variable. Kita next saja. Nah, ini akan saya percepat ya, teman-teman. Ini sepertinya bakal memakan waktu yang lama, jadi akan saya skip aja, teman-teman. Dan setelah kita tadi menginstal, ini langsung aja run PyCharm, kita finish. Ini kita tunggu aja sebentar sih kayaknya. Mungkin kalau lama bakal sih skip-skip. Nah, ini kita baca-baca dulu kalau mau baca, kalau enggak langsung checklist aja. Kemudian ini, oke, kita accept aja lah. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih untuk Visual Studio Code atau skip import. Nah, di sini kita akan memilih untuk Visual Studio Code saja. Nah, baik, ini udah masuk ke PyCharm-nya. Nah, bagaimana sih cara kita mengkonfigurasinya? Nah, konfigurasi tadi tuh sebelumnya menghubungkan VS Code dengan PyCharm itu salah satu konfigurasi. Nah, konfigurasi selanjutnya ada beberapa cara, yaitu pertama kita dapat memilih tema antara gelap, terang, kemudian high contrast, dan selanjutnya ini ada banyak banget. Kemudian kita bisa edit color scheme, bahasanya, negara region kita, ukuran font, serta ini keymap-nya kita bisa pakai VS Code, Windows, dan sebagainya. Nah, untuk pluginnya ini, kita juga dapat memilih, ini ada banyak versi, ada JetBrains, Jani, Databricks, InViFiles, Spark, dan Ignore, dan sebagainya. Ada DeepSeek juga. Nah, ini bisa kalian pilih ya untuk konfigurasinya sendiri. Mungkin untuk saya akan menggunakan terlebih dahulu untuk awalannya menggunakan konfigurasi yang sudah ada yang atau sudah disetting dari bawaan. Oke, baik. Selanjutnya kita bakal menginstal software-software. Oke, baik teman-teman. Setelah kita menginstal serta mengkonfigurasikan dari PyCharm sendiri, kita akan lanjut ke menginstal VS Code serta memasangnya dengan Python. Ini kita pilih aja yang paling atas, Visual Studio Code. Selanjutnya kita tunggu loadingnya. Nah, bentar. Nah, setelah itu kan ini ada download for Windows. Kita langsung pencet aja thank for downloading VS Code yang artinya sudah masuk ke kolom download ini. Nah, mungkin ini kita tunggu aja karena memang lumayan cepat ya, teman-teman. Atau mungkin karena ini terlalu lama, kita skip dulu kalau bisa ya. Jadi nanti akan saya tampilkan langsung ketika VS Code ini sudah kita lihat ini bahwa sudah selesai, kita langsung buka aja. Kemudian kita accept the agreement. Ini kalau mau baca baca aja nggak apa-apa. Kalau enggak nggak perlu juga nggak apa-apa. Next, kita next. Nah, kemudian ini kita klik ada desktop icon. Sisanya biarkan saja seperti ini dan kita install. Prepare to install, ya lagi prepare untuk installnya.
Kita tunggu aja karena ini lumayan cepat. Nah, kita pencet launch sini dan kita finish. Oke, baik. Di sini tuh kan udah ada ya. Ini dia ada release note gitu-gitu, ada welcome. Kita mungkin bakal pilih file. Kita bakal pilih new file ya, teman-teman. Kita bakal ketik wait, kita new file aja. Termin.py. Kita taruh di. Nah, ini udah kita. Nah, kemudian kita ada pop up di sini setelah kita kita bikin new file yaitu do you want to install recommend Python extension from Microsoft for the Python language. Nah, artinya kita disuruh install dulu Pythonnya dengan cara kita langsung cari aja di sini. Ini loginnya Python. Nah, mungkin ini tergantung jaringan kalian ya. Kalau emangnya kita ini sepertinya ini apa ya? Nah, kita show recommendation-nya dia aja. Nah, ini tuh dari jaringan teman-teman. Mungkin akan saya tampilkan ketika jaringan sudah baik ya. Nah, ini kalian install aja ya Python-nya. Setelah itu kalian bisa langsung ke misal print hello world. Nah, ini tuh kalian udah bisa langsung ngeprint. Cuman kalau saya pasti nggak bisa karena memang belum saya install terlebih dahulu. Nah, kita mungkin lanjut ke software berikutnya ya. Ini tinggal kita install saja extension Python-nya, lalu kita coba dengan codingan sederhana yaitu print hello world. Nah, itu pasti bisa running karena udah terdownload. Tapi karena jaringan sedang error, jadi kita langsung. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mencoba menginstal VS Code dan memasangnya dengan Python, kita langsung coba lanjut ke software kursor. Nah, kursor ini mungkin kursor setup ya. Oh, benar. Nah, benar. Ini untuk mendownload kursornya, kursor.com ya teman-teman. Ini langsung aja download for Windows. Kalau mau kalian lihat nih Windows ada ARM M4, X64 untuk Mac OS juga punya nih dia tersedia juga. Wah, lengkap lah. Kita download. Nah, ini kita skip aja ya, lanjut ke eh ini sepertinya cepet ya. Enggak kayak yang tadi. Tadi ini lebih enteng sepertinya. Jadi mungkin kita tungguin aja nih, karena lebih enteng. Nah, setelah kita download, kita ini aja ya. Kita yes. Next. Next. Kita tadi desktop icon. Next. Kita install aja. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, baik, kita langsung finish and launch saja, biar langsung kebuka. Kita tunggu beberapa saat, nanti bakal masuk ke software aplikasi kursusnya ini. Nah, ini mungkin kita bakal sign up dulu untuk membuat akun baru. Saya sih lebih suka continue with Google karena lebih cepat ya. Kita continue aja. Nah, udah. Di sini apakah kita import from VS Code atau enggak? Ya, kita import aja. Import with extensionnya kan tadi extension Python udah ada. Kita langsung ke continue. Ini pemilihan bahasa. Continue aja. Nah, untuk pemilihan nih apa yang bagus nih? Eh, saya milih yang dorong aja. Sesuai sama settingan awal aja deh saya. Welcome to cursor, oke. Kita mungkin open project. Nah, project tadi kan kita ada ya, yang kita ini ada deh. Open file, ada kok di bekas yang mana tadi ya? Kayaknya yang ini deh. Nah, bener. Nah, yang ini coba kita print hello world aja, terus kita running. Aduh, apa nih? Oke. Nah, ini kita running aja, kan? Nah, hello world tuh. Udah kita running ya. Nah, ini tampilannya sama memang seperti VS Code, nggak jauh beda. Cuman mungkin ada fitur-fitur yang lebih kompleks ketika nanti kita codingan yang lebih next level, mungkin ada kerasa bedanya. Tapi untuk dasar ataupun untuk codingan yang tidak terlalu kompleks itu tidak ada bedanya. Mungkin lanjut kita install aplikasi lain, Python kepada serta menginstal Cursor. Kita sekarang akan mencoba untuk menginstal Windsurf. Oke, kita lanjut di yang windsurf.com ya. Nah, kemudian ini langsung aja download for Windows, download for X64 atau ARM64. Kita pakai yang X64. Nah, ini kita tunggu aja sampai kelar. Setelah kita download, kita bakal installing Windsurf. Nah, mungkin ini benar kelar. Nah, ini kita tunggu, kita export agreement, next, uh, next, kita kata desktop icon next, dan kita install. Seperti pada umumnya ini, seperti pada tadi sebelum-sebelumnya dari VS Code Python serta cursor, ini sama installingnya. Kita tunggu aja, karena ini cuma sebentar doang kok.
Nah, baik. Setelah itu kita launch langsung aja. Ini di checklist biar bisa langsung masuk. Get started. Kita input saja from VS Code. Browsing dark atau light atau melukai. Kita dari aja. Selanjutnya kita sign up. Harus buat akun terlebih dahulu seperti biasa ya. Sama halnya seperti kursor. Kita sign up with Google biar cepat. Kalau kalian mau bikin akun si Windsurf-nya terpisah atau apa bisa. Malah lebih aman loh. Kalau pakai Google kan kalau amit-amit Google-nya kehack atau bagaimana, itu hilang semua. Kita login aja tadi di sign up. Coba coba. Hai Dimas, let's surf. Oke, bagus banget nih asli. Oke, kita langsung aja open folder. Kita open folder, coding-coding. Coding aja. I trust the author, oke. Di main PY ini kita langsung running aja ya. Oh, sebelum itu kita bakal download extension terlebih dahulu. Nah, ini udah di install karena di sebelum di VS Code tadi tuh udah kita install. Jadi kita running aja. Mana tadi main Oke, kita run aja. Nah, ini dia Hello World. Udah kita running. Kita bakal lanjut ke sesi berikutnya setelah kita mendownload software ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita break dulu dari praktek. Kita ke materi cara membaca dan menulis file teks sederhana, Python dan library. Nah, kita lanjut ya. Di sini adalah fungsi open dan write Python untuk file eksternal txt. Yang pertama, fungsi open. Fungsi open sendiri adalah untuk membuka koneksi ke file eksternal. Fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca atau alat tulis. Sintaks dasarnya adalah files underscore object sama dengan open tanda kurung kutip satu nama underscore file kutip satu koma spasi kutip satu mode kutip satu tutup kurung. Selanjutnya untuk parameter serta deskripsinya. Parameternya yang pertama adalah nama underscore file. Untuk deskripsinya sendiri, nama dan atau jalur file misalnya kutip satu data dan koma txt kutip satu. Selanjutnya ada mode menentukan tujuan pembukaan file, misalnya W dan A. Selanjutnya di sini ada tiga tabel dari mode, deskripsi, dan catatannya. Yang pertama mode write atau W, deskripsinya itu untuk buka, untuk menulis. Catatannya, jika file ada, isinya akan dihapus atau truncated. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. Kemudian terdapat append atau A, buka untuk menambahkan. Dia baru akan ditulis di akhir file jika tidak ada file baru yang akan dibuat. Selanjutnya yang ketiga sorry ada W plus itu untuk membuka, menulis dan membaca. Isi catatannya, isi file yang ada akan dihapus. Dan yang terakhir terdapat A plus, buka untuk menambahkan dan membaca. Dia baru ditambahkan di akhir. Nah, untuk catatan pentingnya sendiri adalah metode write tidak otomatis menambahkan baris baru. Harus menambahkan karakter new line atau buka kurung slash n tutup kurung secara eksplisit jika ingin teks berada pada baris pertama.
Selanjutnya, untuk library pada Python sendiri. Library Python sendiri adalah kumpulan dari kode yang telah ditulis sebelumnya dan siap digunakan untuk memperluas fungsionalitas Python. Terdapat dua jenis library pada Python. Yang pertama adalah standard library. Nah, library standar ini adalah yang sudah terinstal bersama dengan instalasi Python dasar. Contohnya adalah map dan OS atau OS. Dan ketiga, dan kedua, third party library. Library yang dibuat oleh komunitas atau perusahaan lain dan perlu kita install secara terpisah. Contohnya dari third party library ini adalah Request, Pandas, dan NumPy. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi cara instalasi library pihak ketiga dengan pip atau PIP. Nah, untuk caranya yang pertama adalah buka terminal atau CMD, buka antarmuka baris perintah atau CLI di sistem operasi. Dan yang kedua, jalankan perintah instalasi. Nah, untuk yang pertama ini, terdapat PIP install nama underscore library. Nah, kemudian kita beri contoh PIP install Pandas. Kemudian untuk melihat semua library yang sudah terinstall, kita bisa cek di PIP pip freeze. Untuk upgrade versi library terbaru, kita bisa untuk pip install dash dash upgrade nama underscore library. Nah, mungkin bisa kita contohkan langsung ke praktiknya, dan ini adalah materi yang akan saya taruh di deskripsi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan mempraktikkan langsung read dan write cara membaca serta menulis library yang ada. Yang sudah kita jelaskan tadi di sini. Membaca dan menulis file teks sederhana Python plus library. Nah, dengan cara pertama nih, ini sudah saya ketik ya langsung. Ini untuk membacanya yaitu with open tanda kurung txt ini mengikuti nama file yang kita buat. Ini bebas nama filenya, tapi saya di sini biar gampang text.txt aja, koma r sf content f read dan print content. Pertama caranya seperti ini. Misal saya mau nulis adalah Dimas Fauzan, adalah nama saya sendiri. Nah, kemudian menggunakan ini jangan salfok sama ini teman-teman. Ini untuk nanti menulisnya. Ya menulisnya yaitu write. Tapi ini kita nonaktifkan dulu dengan hashtag. Kita fokus kepada read terlebih dahulu. Kita running. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah langsung ada Dimas Fauzan. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk write? Ini kita matikan terlebih dahulu dengan hashtag. Nah, udah mati. Ini kita nyalakan. Oke, baik. Di sini misal kita mau ganti menjadi dari Dimas, kita ganti menjadi eh, halo Dimas. Nah, baik. With open text koma w sf f write yang kita mau adalah halo Dimas. Kemudian kita running. Nah, kita cek di text dia berubah jadi halo Dimas. Karena memang sebetulnya sesuai dengan yang sudah tadi kita pelajari, yaitu write. Jika file ada, isinya akan dihapus. Jika tidak ada, file baru akan dibuat. Nah, tadi dia akan menghapus yang ada. Nah, kita lanjut ke tiga library. Yang pertama, library random, kemudian OS test, library OS, dan library faker. Nah, kita bakal nyoba tiga-tiganya. Setelah tadi kita nyoba cara membaca eh, yang tadi sebelumnya, cara membaca dan menulis yang sebelumnya. Nah, kita pertama di library random terlebih dahulu. Di sini saya menamakan file random test py. Kemudian untuk ini import random, kemudian daftar warnanya ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, oranye, hitam, dan putih. Nah, ini terserah kalian lah mau ngisi data apa, tapi di sini kasus saya menggunakan warna. Kemudian mengambil satu warna acak, yaitu random choice warna. Kemudian print warna yang terpilih secara acak adalah warna underscore acak.
Ini kita langsung running aja. Nah, hasilnya adalah warna yang terpilih secara acak adalah hitam. Nah, definisi untuk library random sendiri adalah library random ini akan membagikan data-data random, data-data secara acak. Nah, bisa kalau dari saya menggunakan coding bahwa akan mengambil salah satu dari data tersebut. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah biasanya untuk ngetes serta untuk menganalisis data dengan cara mengacaknya. Jadi ini banyak fungsi dari library random sendiri yang pastinya penting untuk kedepannya. Ini kalau kita running lagi akan berubah menjadi warna kuning. Nah, kita running lagi akan berubah menjadi warna orange. Nah, ini benar-benar ngacak teman-teman. Selanjutnya kita ke library OS. Di sini saya sudah buat, kita baca terlebih dahulu kodenya. Seperti biasa akan masukkan import OS sendiri. Kemudian menampilkan direktori kerja saat ini, yang maksudnya adalah folder. Kemudian print direktori saat ini. Nah, seperti misal di coding ini ada apa, di sini ada apa gitu loh. Kemudian menampilkan daftar file dan folder di direktori yang sekarang. Nah, kita di print isi folder saat ini for item in OS list dir tanda tutup kurung print item. Nah, kemudian untuk cara membuat folder barunya sendiri adalah name folder, folder baru. Nah, di sini saya ingin menambahkan nama foldernya folder baru saja ya. OS make this nama folder exist okay true. Printf and folder, nama folder berhasil dibuat atau sudah ada. Nah, kemudian mengecek apakah folder tersebut sudah ada dan menghapus folder tersebut. Nah, ini harus hati-hati teman-teman kalau untuk menghapus folder karena tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Nah, fungsinya apa sih ini? Fungsi library OS sendiri adalah untuk membuat direktori serta membuat folder sendiri. Dan kemudian juga bisa kita double checking apakah folder yang sudah kita buat ada atau tidak, serta kita dapat menghapusnya. Nah, ini kita pelan-pelan aja. Kita mungkin akan mencoba untuk membuat folder baru terlebih dahulu dengan cara menonaktifkan eh, baris checking folder dengan cara hashtag ya, serta menonaktifkan menghapus folder. Nah, ini bisa kita running aja. Nah, kalau kalian misalnya enggak, nah di sini ada folder baru teman-teman. Membuat folder baru. Nah, langsung di running, dia akan membuat folder baru. Selanjutnya mengecek apakah folder tersebut sudah ada atau belum dengan cara kita running kembali. Nah, folder baru berhasil dibuat atau sudah ada. Nah, folder baru ditemukan di directory ini. Kemudian bagaimana sih untuk menghapusnya? Untuk menghapusnya sendiri menggunakan os.rmdr nama folder, print folder nama folder sudah dihapus. Sorry. Oke. Nah, folder baru sudah dihapus. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, library OS sendiri, seperti saya tadi bilang, definisinya adalah membuat library baru, membuat direktori baru, membuat folder baru, serta dapat mengecek kembali folder tersebut yang sudah kita buat, apakah ada atau tidak, serta bisa untuk menghapus. Lanjut ke library faker. Nah, library faker sendiri adalah seperti namanya, fake, yaitu mempalsukan. Nah, untuk mempalsukan data, di sini kasusnya saya menggunakan Faker ID menggunakan versi Indonesia, yaitu saya ingin membuat KTP palsu serta alamat email yang palsu. Nah, dengan cara from Faker import Faker. Nah, di sini eh, buat kalian ketika kalian merunning ini saya bacakan ulang. From Faker import Faker, membuat objek Faker, kemudian menghasilkan data barunya, print data palsu dengan Faker, print nama fake name, fake address, fake email, fake phone number, fake job, fake date of birth, yaitu. Nah, kemudian fakernya ini harus ketika kalian running pasti tidak bisa karena kalian harus mendownload terlebih dahulu. Dengan cara pasti di sini nanti ada namanya pop up yaitu kalian harus mendownload library Faker terlebih dahulu. Nah, karena sudah saya download, jadi kita langsung running aja.
Nah, di sini langsung terbuat bahwa ini adalah fake, teman-teman, data palsu ya. Di reminder lagi, nama Vivi Ardianto, Jalan Cepaka, Tasikmalaya, kemudian email balas Kuswan dari nomor HP-nya 080189303394, pekerjaannya trademark attorney dan tanggal lahirnya 1915, 5 dan tanggal 8. Nah, untuk kita kita running kembali bakal menunjukkan data terbaru dengan data palsu ya ini. Kita running lagi. Nah, ini data palsunya ada lagi. Nah, tujuannya untuk apa sih teman-teman? Data palsu ini tujuannya untuk misal gini. Kalian mempunyai definisinya ya. Kita kembali ke definisi terlebih dahulu. Definisi library faker adalah membuat data palsu. Data palsu sendiri tujuannya untuk misal untuk mensimulasikan prototype, misal jika kalian mempunyai prototype website yang membutuhkan data-data, nah daripada kalian mencari data-data asli atau mengetik manual data-data palsu, kalian dapat menggunakan library Faker ini untuk mensimulasikan prototype kalian dengan data-data palsu yang dibuat oleh library Faker. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan tiga library ini. Selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang lain menggunakan sebelum kita mencoba AI dari masing-masing VS Code, Windsurf, Cursor, serta PyCharm. Saya jelaskan terlebih dahulu. Kita back to the materi, yaitu menjalankan program lokal versus Replit. Nah, untuk program lokal sendiri dijalankan langsung dari komputer sendiri. Nah, kelebihannya lebih cepat dan fleksibel, bisa akses file dan folder lokal, serta tidak tergantung kepada koneksi internet atau bisa disebut offline. Kalau untuk Replit sendiri, nah, Replit itu tuh platform coding online berbasis browser. Nah, kelebihannya itu tidak perlu install software, bisa digunakan di perangkat manapun, serta mendukung kolaborasi. Untuk perbandingan singkatnya sendiri, pertama, aspek dari kecepatan, program lokal itu cepat, kalau Replit itu tergantung koneksi. Untuk file lokalnya, program lokal bisa diakses, dan Replit itu terbatas. Serta untuk pengaturan library-nya, program lokal itu bebas, dan Replit itu kadang terbatas. Yang terakhir, koneksi internet, program lokal tidak perlu menggunakan internet atau bisa dibilang offline. Kalau untuk Replit itu wajib menggunakan koneksi internet karena dia berbasis website. Mungkin di sini saya sudah membuat prompt untuk mencoba AI kita coba di dua aja. Nanti teman-teman yang lain bisa buat coba di tempat yang lain juga. Saya nyoba di VS Code dan nyoba di eh, apa ini? Dicoba di Cursor. Sorry. Nah, ini hasilnya dua ini, codingannya ini dengan 300 baris dan dan VS Code 321 baris, cursor itu 321 baris, sama ya barisnya. Untuk tampilan juga tidak beda jauh, semua berfungsi, bagus, dan sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.